Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita bakal lanjutin video sebelumnya. Masih membahas tentang peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Pada video kali ini kita bakal ngebahas dari pasal 81 hingga pasal 100. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 81. Ayat 1, air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 79 huruf B merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Ayat kedua, pengembangan air. Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah. Ayat 3, ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 82 ayat 1, pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf C dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca. Ayat kedua, pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca. Ayat 3, kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas. Ayat keempat, pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Penjelasan untuk pasal 82 ayat ketiga, yang dimaksud dengan penyimpangan kondisi iklim dan cuaca adalah kondisi iklim atau cuaca di luar kondisi normal atau di atas normal atau di bawah normal. Ayat keempatnya, penjelasannya peraturan pemerintah mengenai pengembangan teknologi modifikasi cuaca antara lain memuat mengenai perizinan modifikasi cuaca. Selanjutnya, pasal 83 ayat 1, pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf D dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat kedua, badan usaha dan persorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu. Ayat keempat, dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang AMDAL. Penjelasannya untuk pasal 83 ayat 1 yang dimaksud dengan pemanfaatan air laut yang berada di darat misalnya untuk keperluan A, pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin pembangkit listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan atau operasionalnya terpengaruh terhadap air di darat, irigasi tambak, dan C. irigasi pasang surut. Ayat ketiga, penjelasan ayat ketiga pasal 83 yang dimaksud dengan kebutuhan air tentu adalah kebutuhan air yang tidak melebihi 2 liter per detik per kepala keluarga. Kita masuk ke bagian ketujuh, pengusahaan sumber daya air. Pasal 84 ayat 1, pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat kedua, pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Ayat ketiga, pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Ayat keempat, ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke bab ke-7, pengendalian daya rusak air. Bagian ke-1 umum, pasal 85 ayat 1. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya A. Pencegahan sebelum terjadinya bencana, B. Penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan C. Pemulihan akibat bencana. Ayat kedua, upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi. Ayat ketiga, pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat keempat, ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air yang terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat diatur dalam peraturan pemerintah
tersendiri. Penjelasan pasal 85 ayat 1 yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa banjir, erosi, dan sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, tanah ambles, perubahan sifat dan kandungan kimia, biologi, dan fisika air, terancam punah jenis tumbuhan dan atau satwa, wabah, penyakit, intrusi, dan perembesan. Potensi terjadinya daya rusak air tersebut merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air. Bagian kedua, pencegahan bencana akibat daya rusak air. Masuk ke pasal 85 ayat 1. Pencegahan sebagaimana disebut dalam pasal 85 ayat 1 huruf A dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan atau non fisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Ayat kedua, pencegahan sebagaimana disebut pada ayat 1 lebih diutamakan pada kegiatan non fisik. Ayat ketiga, kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Ayat keempat, kegiatan non-fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Ayat kelima, penyeimbangan hulu hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan. Penjelasan untuk pasal 86 ayat ketiga, ini maksud dengan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, misalnya cek dam, sabong, waduk, bendungan, saluran pengendali banjir, dan vegetasi. Pasal 87 ayat 1 pengaturan sebagaimana dalam pasal 86 ayat 4 meliputi A. Penetapan kawasan rawan bencana, B. Penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai, C. Penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air, dan D. Penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air. Ayat kedua, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 4 meliputi penyebarluasan informasi dan penyuluhan dan pelatihan tanggap darurat. Ayat ketiga, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 4 meliputi A. Pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana, B. Pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air. Ayat keempat, pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 4 meliputi A. Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana, B. Upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana. Penjelasannya untuk pasal 87 ayat 2 huruf A. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan bencana akibat daya rusak air. Ayat ketiganya huruf B. Penjelasannya, kegiatan pengawasan dilakukan antara lain dengan penelusuran saluran, tanggul, dan sungai untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang kritis atau rawan banjir. Pasal 88 seperti dapat teman-teman baca pada bagian kanan layar. Dari ayat 1 hingga ayat ke-6, begitu pula penjelasannya pada layar kiri. Pasal 89 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 huruf B. Ayat 2, peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat ketiga, sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah dan departemen. Pasal 90 ayat 1 dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 tertutup bagi permukiman. Ayat 2, segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 91, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 huruf A. Pasal 92, pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 sampai dengan pasal 91 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri atau menteri terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Bagian ketiga, penanggulangan daya rusak air. Seperti dapat teman-teman semua baca pada bagian kanan layar dari ayat 1 hingga ayat ke-7. Dan pada layar kiri
untuk penjelasan dari masing-masing ayat di pasal 93. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, pemulihan akibat bencana, pasal 94. Ayat 1, pemulihan akibat bencana dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ayat kedua, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air. Ayat ketiga, pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Penjelasannya untuk pasal 94 ayat 1, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru prasarana sarana sumber daya air. Dilanjutkan ke bab ke-8, perizinan dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal 95. Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan A. Pelaksanaan konstruksi pada sumber air. B. Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu. Dan C. Modifikasi cuaca. Penjelasannya untuk pasal 95 huruf A, yang dimaksud dengan konstruksi pada sumber air adalah konstruksi yang berada pada sumber air, termasuk pada sempadan sumber air, misalnya konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik atau telepon. Pasal 96 ayat 1, izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf A yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh A. Bupati atau wali kota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. B. Gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Atau C. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, atau wilayah sungai strategis nasional. Ayat keduanya, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. Ayat ketiga, rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin. Ayat keempat, izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 95 huruf A yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air. Penjelasan pasal 96 ayat 4. Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi bangunan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air meliputi pula pelaksanaan konstruksi. Pasal 97. Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat nama pekerjaan dan alat pemilik izin. B. Tempat lokasi konstruksi yang akan dibangun. C. Maksud dan tujuan pembangunan. D. Jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun. E. Gambar dan spesifikasi teknis bangunan. F. Jadwal pelaksanaan pembangunan. Dan G. Metode pelaksanaan pembangunan. Ayat 2. Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi, atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Ayat 3, dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi. Penjelasan untuk pasal 97 ayat 3 yang dimaksud dengan hal tertentu, misalnya situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam. Perpanjangan waktu dapat diberikan sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi. Pasal 98. Nah, ini seperti dapat teman-teman baca, untuk memegang izin pelaksana konstruksi pada sumber air wajib untuk kewajibannya dari poin A hingga poin H. Kemudian memegang izin pelaksana konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud pada pasal 95 huruf A dapat memanfaatkan ruang dan atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air. Kemudian penjelasannya bisa teman-teman baca seperti pada bagian kiri layar ini. Kemudian pasal 99, kegiatan pelaksanaan konstruksi pada cekungan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 100, ketentuan mengenai permohonan dan pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur dalam peraturan
pemerintah itu sendiri. Untuk penjelasannya, pasal 100 yang dimaksud dengan sumber air meliputi sungai dan danau, waduk dan bendungan dan atau rawa. Oke, kita telah sampai dengan pasal ke-100, berarti berakhir juga video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.